Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih-Nya, dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh dari Wailapu. Dan Bapak Ibu, di sini kita dipertemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Doa 10. Doa itu kalau saya tidak salah rekam ya. Doa itu artinya emas. Polu itu adalah berbicara soal hari, tapi dimaksudnya hari Minggu. Jadi hari Minggu emas itu doa polu. Atau emas itu ada di hari Minggu, begitu. Artinya kalau orang tidak menghormati, menghargai, memanfaatkan hari Minggu untuk bertemu dengan Tuhannya, dia kehilangan emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik ya, cara Tuhan memelihara umatnya. Dan dalam pembacaan kita tadi ada 3 pribadi yang memang kita harus renungkan. Pribadi yang pertama adalah pribadi yang peka terhadap apa maunya Tuhan. Dia merenung tentang hal hidup ini. Dia tahu persis hidup ini, Tuhan itu siapa dalam hidup ini. Itulah Deborah, seorang ibu dia, seorang nabiah juga, orang yang berbicara dalam nama Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa kata Tuhan. Dan salah satunya tadi sampaikan kepada Barak, Tuhan ada bilang, oh maju sudah, lawan. Tuhan nanti akan bersama-sama. Tetapi untuk pribadi yang kedua ini, kita melihat pribadi yang ragu-ragu, pribadi yang bimbang dia. Lalu pribadi yang berikut adalah pribadi yang awalnya tidak pernah mimpi bahwa dia mau dipakai oleh Tuhan juga. Jangan ceritanya tadi ketika Sisera turun berhadapan dengan kekuatan Israel, di situ ada Tuhan, dia lari turun dari keretanya, lalu dia jalan kaki saja supaya lebih aman. Dia tuh cari amannya dia bagaimana. Dia masuk ke rumah orang yang pernah berkenalan dengan mereka. Lalu di situ tadi jalan cerita di ujung dari pembacaan kita, dia minta untuk diselimuti, ditutup. Lalu engkau berdiri di pintu ya, kalau mereka tanya ada orang yang masuk di sini, engkau bilang tidak ada. Tapi dia minta air dulu. Tapi begitu dia minta air, perempuan ini kasih susu, bukan air kosong saja. Mungkin dia sudah siap air susu beko barangkali ya, atau air susu cap nona ya, manis sekali itu. Kalau satu sendok itu sudah manis sekali. Habis minum, dia selubung lagi, lalu diam-diam. Begitu disuruh tunggu musuh datang, dia mulai ambil keputusan, ambil patok, kasih runcing, baru dia tancap, ambil hamar, ambil palu, baru dia iki sama dia. Begitu Sisera dicari, dia bilang, kamu lihat di sini. Bapak Ibu sekalian, nas ini sebenarnya mau berbicara kepada kita sekalian bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Nah, memang persoalannya, adakah umat Tuhan itu peka terhadap segala campur tangan Tuhan dalam hidup ini? Adakah anak-anak Tuhan percaya sungguh atau masih bimbang dalam menyikapi apa yang menjadi rencana Tuhan untuk umat yang Dia kasihi? Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat hal hidup ini, syarat dan panggilan juga. Nah, adakah kita tahu bahwa dalam panggilan kita ada Tuhan yang turut berkarya? Kalau kita ngomong tadi tentang jemaat berapa ya? Kita lihat dari saya minta maaf kalau saya mau berbicara kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Saya yakin daerah ini cukup makmur ya, cukup subur ini.
Bapak Ibu sadar bahwa tanah ini adalah tanahnya Tuhan? Adakah Bapak Ibu tahu bahwa ada emas besar di sini? Sehingga dalam persekutuan dengan Tuhan kita dihentak untuk kita melihat kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Mari kita berbicara juga tentang gedung ini. Gedung ini dulu dibangun dengan dana sumbangan dari Paradius Pravido. Dia orang Kristen waktu itu. Dia menteri apa waktu itu ya, waktu itu? Menteri Keuangan. Dia datang untuk mengikuti sidang MPR di Payeti. Di sanalah dia ambil keputusan, dia lihat Sumba, karena saat dulu dia mempiras keliling satu Sumba ini, mengajak jemaat-jemaat untuk menerima tamu dalam arti memberitakan Injil, dikasih mimbar untuk memberitakan Injil. Sesudah itu masih ada orang Sumba, doktor siapa, profesor siapa kemarin, orang suku barat. Ayo bang, Mana Semalo. Kalau saya tidak salah dulu tiap jemaat itu ada 20 jemaat per kali, 27 juta waktu itu. Sebelum krisis, mau masuk krisis itu. Dan gedung ini dibangun sejak itu. Kita lihat sudah ini. Tadi ada bisikan bahwa tahun ini mau dibangun. Mari kita lihat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ini. Ada kesempatannya, kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita buat sesuatu dalam hidup ini. Memang kita diminta untuk peka, tajam pikiran ini, untuk merenung tentang hal hidup yang Tuhan anugerahkan. Mau buat apa dengan hidup ini? Musuh kita banyak sekali. Salah satu musuh kita, musuh jemaat ini, gedung ini. Saya tidak tahu kalian sudah punya dana atau tidak. Rencananya bukan Pak ini. Bapak Ibu sekalian, tidak secara kebetulan. Sekali lagi tidak secara kebetulan, adalah sebuah komunitas. Komunitas yang namanya, ada tempel di mimbar ini, bersatu hati melayani. Kemarin itu gagasannya hanya kami dua, 3 dan kontrol. Kami orang bersaudara ini, kalau ulang tahun kami bisa potong domba, potong apa, ajak makan. Satu waktu saya lupa ya tahun berapa itu? 2002. Kakak saya panggil. Dia bilang, Pak Pendeta, kita ini mau ulang tahun, mau potong atau gimana? Saya bingung juga. Kalau bilang potong, saya juga mulai pikir, dan sampai dia bilang, ada ngomong sama jemaat yang bikin pesta pora, padahal pendeta ini jadi saudara pesta pora. Saya bilang, menurut Papa gimana? Menurut saya, Papa Luji bilang, Pak Bori bilang, sebaiknya tidak usah sudah kita bikin pesta. Kalau ada dana, kita buat mimbar aja. Nanti kita kirim ke jemaat-jemaat yang belum ada mimbar. Sejak tahun itulah sampai sekarang mau dibuat itu. Tuhan berbuat lain lagi. Orang yang tadi tidak pernah bermimpi mau buat sesuatu, dia buat sesuatu untuk menjawab apa yang Tuhan katakan, supaya dunia tahu waktu itu bahwa memang Sisera telah diserahkan oleh Tuhan kepada umat Israel. Nanti kita lihat bagaimana baiknya Tuhan berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan. Saya juga percaya bahwa majelis jemaat di sini akan diberi kepekaan itu, seluruh warga jemaat diberi kepekaan itu untuk keluar dari semua yang lamanya. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tak sampai. Ingin hati memeluk gedung gereja ini, sambut tangan kalian pasti sampai. Coba aja nanti dibuat, undang jemaat semua, coba pegang tangan, keliling ini gedung gereja, nanti gedung gereja jadi kecil di dalam lingkaran tangan yang bergandengan dari jemaat ini. Kecil sekali ini. Atau katakanlah jemaat, anggota berhaknya berapa Pak Pendeta? Anggota berhaknya berapa banyak? Ya, 700. Katakanlah satu orang anggota berhak
1 lembar sennya. Untuk tahun ini engkau sumbang 1 lembar sen. Kasih Tuhan. Karena rumah Tuhan sudah bocor. Sudah dapat berapa lembar? 700 lembar. Kebutuhan ini tidak sampai 300 lembar. Tadi yang untuk sen 1 semester, 1 orang itu 1 lembar sen. Semester yang berikut 1 orang itu 1 dos keramik. Akan lebih. Nah, untuk kebenaran berbicara, bawalah segala sesuatu ke dalam perbenaraan rumah Tuhan. Kalau bawa, itu berarti kurang sudah di tempat yang kita angkat tadi. Kalau sudah bawa ke dalam rumah Tuhan, kebenaran berbicara, ketika dibawa, bejana pemerahan itu akan meluap dengan 2 anggungnya. Hidup ini memang ada tantangannya, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memberi kita roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Jangan kita takut. Kalau buat begini, kita mau dapat apa? Jangan. Tidak perlu. Kita harus tahu bahwa kita sementara dipakai oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Semua ini pekerjaan Tuhan. Kita tidak punya kepentingan dalam hidup ini. Tapi manusia kurang peka. Manusia tidak percaya, bimbang sekali dalam menjalani apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Ini saja yang saya bisa sampaikan dalam perjumpaan hari ini. Mimbar ini harus dipakai, menyuarakan suara kebenaran, mengajak jemaat ini. Kita sudah menjadi umat Tuhan. Kita adalah umat yang Tuhan turut bekerja. Karena itu kita harus peka, mendengarkan suara Tuhan. Maunya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hari-hari hidup ini sara dan kejahatan, sara dan tantangan, tetapi anak-anak Tuhan dilengkapi oleh Tuhan untuk maju bersama dengan Tuhan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak Tuhan, sehingga anak Tuhan lihat sungguh bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh dalam hidup ini. Segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan mengalami betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, peliharalah roh yang ada pada dirimu, ada roh kekuatan, dan jangan diberi muatan untuk rohmu menjadi roh ketakutan yang membuat engkau tidak menyikapi hidup ini secara bertanggung jawab, tetapi biarlah roh yang ada pada pribadi kita akan menghentak kita bertanggung jawab terhadap apa menjadi keinginan Tuhan untuk dilakukan. Dan pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Opda bersama Pak Pendeta Julius, bersama Ibu Bapak Hori, bersama Ibu sekali tidak datang karena sakit, dan misi Komisi Jemaat Mengaku bersama rombongan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada siang hari ini. Demikian pula seluruh majelis jemaat Kes-20 dan lapisan seluruh warga jemaat yang ada di ini, kami juga ucapkan terima kasih yang sempat hadir dalam acara ibadah hari ini melalui komunitas hati untuk melayani, bersatu hati melayani. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan sedikit beberapa gambaran dan jemaat ini. Tahun 2007 yang lalu jemaat ini mekar. Terus kemudian proses pemekaran itu dia berdiri sendiri pada tanggal 20 Desember. Ya, pada tanggal 20 Desember 2010 yang lalu. Saat itu juga jemaat ini menjadi sebuah jemaat yang berdiri dan bertanggung jawab di atas batu karang gereja Yesus. Saya berada di sini pada tanggal 20 Desember 2010 yang lalu, dan sampai saat ini sebelum memasuki 2017 tanggal 12 Mei.